Ini menceritakan seorang anak laki-laki dari desa Purbalingga, Jawa Tengah bernama Anwar. Anwar memiliki kekasih bernama Sri. Sri dan Anwar telah menjalin hubungan 3 tahun sejak ia di bangku SMA. Pada saat di taman, Anwar berjanji kepada Sri akan selalu mengabari Sri. 1 tahun berlalu. Di kota, Anwar bekerja sebagai desain grafis di sebuah perusahaan kontraktor terkenal di Jakarta. Karena kegigihan dan kerja kerasnya, dia pun diangkat sebagai leader lapangan oleh manajer perusahaannya tempat dia bekerja. Semenjak itu, Anwar menjadi sibuk dan lupa akan janjinya pada Sri. Sri yang setiap saat menunggu kabar dari Anwar, tapi tak kunjung temui jawaban. Karena sikap Anwar yang telah berubah, membuat Sri memutuskan hubungannya. Halo? Halo? Ini kok dimatiin? Halo? Satu bulan berlalu. Anwar mendapat telepon dari manajer kantor untuk datang ke proyek. Sekarang ke proyek. Iya Pak, baik Pak. Ini lagi mau ke jalan, mau OTW langsung. Sesampainya di proyek, Anwar diberi sebuah laporan kerja yang menunjukkan keanjlokan dan membuat kerugian besar bagi perusahaan. Perusahaan pun akhirnya memecat Anwar secara tidak hormat. Tidak sampai di situ, tiba-tiba Sri datang menemui Anwar hanya untuk memberikan undangan pernikahan bersama laki-laki pilihan ayahnya. Anwar mulai menyesali perbuatannya yang selama ini terlalu sibuk mengejar kesuksesan sehingga lupa dengan dia yang dulu berjanji kepada Sri. Namun, apalah daya, bak nasi sudah menjadi bubur. Anwar hanya bisa meratapi nasib yang menimpanya. Saat berjalan di taman, Anwar diberi selembar brosur oleh seorang mahasiswa yang berisi tentang pendaftaran kampus terpopuler di kota Tangerang. Saat membacanya, tiba-tiba inspirasi muncul di benak kepalanya bahwa dia ingin berkuliah dan menjadi sarjanawan untuk mengukir masa depannya kembali. Dari brosur tersebut, dia tertarik untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang karena penawarannya yang menarik
di antaranya seperti biaya yang terjangkau dan jam kuliah yang sangat fleksibel untuk pekerja. Satu tahun berlalu. Setelah 1 tahun menjadi mahasiswa, ia menjalankan tugasnya dengan semestinya. Namun, itu tidak berjalan lama. Tiba-tiba pandemi menyerang Indonesia. Semua kegiatan berhenti, tidak terkecuali dengan Anwar yang harus belajar dari rumah melalui kuliah online. Dia juga terkena pengurangan karyawan. Anwar hampir putus asa karena sudah tidak sanggup lagi membayar uang kosan dan uang kuliahnya. Semua kegiatan dibatasi, membuat Anwar depresi berat. Suatu ketika, saat ia searching melalui handphonenya, tertulis bahwa dampak COVID-19 ini sebagian besar orang cenderung mementingkan makanan sebagai kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder lainnya. Hal ini membuat Anwar terinspirasi ingin membuka usaha gas LPG karena menurutnya usaha ini lebih menjanjikan. Akhirnya, Anwar memulai usaha kecilnya ini. Karena kesungguhan dan kerja keras Anwar, akhirnya usaha gas LPG ini sampai saat ini mengalami peningkatan yang sangat bagus. Tapi, dia belajar dari masa lalu. Dika nggak ada ya? Dika hari ini nggak ada. Tapi biasanya Resa kelas pagi nih. Karena sekarang, dengan hasil usahanya, dia tidak lupa untuk berbagi dengan sesama dan selalu menyisihkan sebagian uangnya ke salah satu panti asuhan di kota Tangerang. Semoga kisah ini bisa menginspirasikan aku, kamu, kita semua untuk tetap mengejar mimpi kita dan tidak pernah patah semangat.